Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin semuanya, Sobat Bias TV dimanapun antum berada, ya. Ada pertanyaan dari salah seorang sahabat Bias kepada kami. Penanya yang berkata, bagaimana hukumnya atau sikapnya kita sebagai seorang anak, ya, di saat kita sudah ingin dan sudah siap untuk menikah, bahkan sudah mencapai ba'ah, kata beliau di sini, tapi orang tua melarang karena menyuruh bekerja terlebih dahulu dan dilarang melangkahi kakaknya, ya. Lalu beliau katakan di sini, ba'ah itu seperti keinginan cenderung untuk bersama lawan jenis, ya. Itu ba'ah yang dimaksud oleh penanya. Ya, bismillah, kita mencoba menjawab, ya. Memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, kita doakan semoga penanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, ya. Dilembutkan hati orang tuanya, ya, agar membolehkan dan mengizinkan anaknya untuk menikah. Pertama, sebelum kita jelaskan tentang sikap seorang anak kepada orang tua dalam keadaan seperti ini, kita katakan bahwasanya tadi penanya mengatakan ba'ah itu adalah kecenderungan dengan lawan jenis. Kami ingin meluruskan bahwasanya mana lafaz ba'ah, al-ba'ah, ya. Para ulama mengatakan bahwasanya al-ba'ah itu adalah kesanggupan, ya, kesanggupan untuk mencari biaya pernikahan, kesanggupan untuk menikah, ya, dan kesanggupan untuk jima, ya, kesanggupan untuk melakukan hubungan suami istri. Itu yang dimaksud ba'ah, ya. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, ya, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah, yang sudah memiliki ba'ah, yaitu kesanggupan untuk menikah dari sisi nafkah atau dari sisi berhubungan suami istri, hendaklah dia menikah. Nah, itu makna ba'ah. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana sikap seorang anak ketika orang tua mereka melarang mereka untuk menikah, ya. Sedangkan anak tersebut, ya, sudah merasa dirinya ingin untuk menikah. Maka kita katakan memang di zaman-zaman akhir-akhir ini, ya, menjadi dilema bagi para anak, ya, yang ingin menikah, terlebih lagi anak perempuan. Ketika orang tua melarang mereka untuk segera menikah, disebabkan alasan-alasan yang kurang syar'i, ya. Padahal nikah itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal menikah itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para orang tua terkadang, ya, mungkin ada suatu pandangan, ya, yang kurang syar'i, ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian disebabkan hal tersebut melarang anaknya untuk menikah, ya, misalkan seperti karir, ya, atau tidak boleh melangkahi kakaknya terlebih dahulu dan sebagainya, ya. Maka hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Seorang ketika dia ingin menikah, tanda bahwasanya dia ingin menjaga agamanya, ya. Tanda seorang itu ingin menjaga kemaluannya, tanda kebaikan iman dari dirinya, dia tidak ingin terjatuh ke dalam zina. Apalagi di zaman-zaman seperti sekarang ini, apalagi di negara kita ini, kita lihat, ya, banyak sekali sebab-sebab atau hal-hal yang akan menjerumuskan seorang ke dalam zina. Banyak goda-godaan, ya, yang akan membuat seorang itu terjatuh ke dalam zina. Maka ketika ada seorang anak di zaman ini, ya, meminta pada orang tuanya, mengatakan pada orang tuanya dia ingin menikah, ya, maka ini adalah tanda kebaikan. Nah, bahkan kalau seandainya anak tersebut perempuan, orang tuanya hendaklah mencarikan pasangan untuk anaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dahulu, ya. Beliau mencarikan pasangan untuk putrinya Hafsah, ya. Beliau mendatangi Utsman bin Affan, beliau mendatangi Abu Bakar, ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk meminang Hafsah. Maka yang seperti ini, ya, kita katakan orang tua tidak boleh, ya,
melarang anaknya dengan alasan-alasan yang tidak syar'i. Ya. Seperti rezeki dan sebagainya. Rezeki setiap manusia itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting anaknya itu dia mau berusaha, anaknya itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga mereka. Ya. Dan kita katakan juga kepada anak, ya, para anak yang masih terkendala dengan hal-hal yang seperti ini, angkatlah tangan, ya, menegadah ke langit, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa itu di dalam sujud, perbanyak doa antara adzan dan iqamah, perbanyak doa di sepertiga malam terakhir, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada para orang tua, ya, melembutkan hati mereka, ya, sehingga mengizinkan antum-antum semua, ya, untuk menikah ketika antum memang sudah siap, sudah ingin untuk menikah demi menjaga agama yang antum miliki. Ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah ketika berkehendak, ya, ketika Allah katakan kun, maka itu akan terjadi. Ketika Allah gerakkan hatinya, ketika Allah berikan hidayah kepada mereka, ya, maka mereka akan mudahkan untuk antum untuk menikah. Nah, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ajak para orang tua, ya, ajak orang tua antum untuk mendengarkan kajian-kajian sunnah, ya, kajian-kajian Islami, ya. Semoga dengan hal tersebut, ya, orang tua bisa sadar akan kebutuhan anak untuk menikah, ya. Dilembutkan hati mereka, ya, sehingga tidak lagi menghalangi anak-anak yang pengen menikah, dihalangi agar tidak segera untuk menikah. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan antum dan urusan semua kaum muslimin. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.